Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Marta Amalia dengan NIM 140142140. Video ini adalah sebagai video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan. Yang pertama ada latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Ditilik dari beberapa aspek, bimbingan konseling memiliki latar belakang aspek meliputi latar belakang psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pedagogik. Yang pertama ada latar belakang psikologis. Setiap individu atau peserta didik memiliki karakteristik dan keunikan sendiri. Dengan adanya interaksi antar peserta didik, maka dalam proses perkembangannya memiliki kebutuhan dan dinamika yang berbeda sesuai dengan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan tingkah laku serta karakteristik seiring dengan proses belajar sehingga menjadikan suatu pribadi yang baru. Yang kedua ada latar belakang sosial budaya. Maksudnya budaya luar ke dalam negeri menjadikan perubahan yang amat deras pada sosial dan budaya di dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada kehidupan dan perkembangan anak-anak remaja dan pemuda. Mereka mengalami goncangan dalam sistem tatanan kehidupan, pendidikan, sosial, ekonomi, masyarakat, dan teknologi. Yang ketiga ada latar belakang ilmu pendidikan teknologi atau IPTEK, yaitu ada jaringan telekomunikasi yang makin meroket menjadikan komunikasi antar pribadi, minimal komunikasi antar muka menjadi hal yang sulit dilaksanakan karena bergantungnya kepada konselor online, sehingga tingkat kepercayaan konseling secara online kurang dapat bisa dipertanggungjawabkan karena kita tidak tahu secara langsung secara pasti dalam tingkah laku dan karakteristik individu yang melaksanakan konseling. Yang keempat ada latar belakang pedagogik. Tujuan dari pendidikan ialah pada perkembangan individu secara optimal dengan potensinya masing-masing. Namun, dalam kegiatan pendidikan hanya dilakukan kegiatan instruksional, bukan secara pendidikan yang menyeluruh, sehingga perlu mendapatkan peningkatan pengadministrasian yang baik, kurikulum beserta proses pembelajaran yang memadai dan layanan pribadi kepada anak-anak didik melalui bimbingan agar kepribadian peserta didik berkembang secara optimal dan terjamin dengan sikap peduli, semangat belajar, empati, dan memiliki rasa tanggung jawab dalam belajar. Yang kedua ada pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang dilakukan dengan alur proses tertentu seorang ahli kepada seorang, baik anak-anak dan dewasa. Konseling adalah interaksi antar konselor dan klien dengan seksama dengan penilaian gestur, pandangan mata, isyarat, dan wawancara sebagai bentuk pemahaman kepada pihak yang berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Sehingga dapat dirangkaikan bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang terprogram guna menunjang perkembangan siswa secara optimal dengan dasar bantuan kepada siswa secara perorangan dalam mempelajari cara-cara baru guna penyesuaian diri. Nah, yang ketiga ada persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Persamaan bimbingan dan konseling terletak pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama berusaha untuk memandirikan individu, sama-sama diterapkan dalam program persekolahan, dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kedua kegiatan itu diselenggarakan. Dengan kata lain, bimbingan itu merupakan satu kesatuan dengan konseling, yang mana konseling berada dalam kesatuan bimbingan tersebut. Nah, perbedaan antara bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah segi ruang lingkup. Bimbingan memiliki ruang lingkup yang lebih luas, mencakup usaha preventif, kuratif, dan preseratif. Dan konseling hanya ruang lingkupnya pada kuratif. Yang kedua ada masalah. Pada bimbingan masalah yang ditangani adalah hal-hal non-emosional, misalnya masalah belajar, pemilihan jurusan, dan pemilihan pekerjaan. Kalau konseling, masalah yang ditangani dalam konseling ini menitik beratkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan emosional. Yang ketiga ada tujuan
Tujuan bimbingan mengutamakan pada pencegahan agar siswa terhindar dari permasalahan, dan tujuan dari konseling adalah mengutamakan pemecahan masalah siswa agar siswa mampu mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Yang keempat, ada dalam segi layanan. Pada bimbingan dilakukan secara berkelompok meskipun kadang bisa dilakukan secara individual. Berbeda dengan konseling yang lebih bersifat individual walaupun kadang berkelompok. Nah, fungsi dari bimbingan preventif dan pengembangan, dan pada konseling selain memiliki fungsi bimbingan namun lebih fokus pada yang kuratif tersebut. Yang kelima ada peranan membantu. Pada bimbingan ada tujuannya, itu ada perannya membantu pencapaian program dan tujuan pendidikan, dan pada konseling itu perannya membantu berlangsungnya perkembangan pribadi secara sehat. Dan petugas sendiri atau subjeknya yang melakukan dalam bimbingan ada guru bidang studi, wali kelas, ada kepala sekolah yang pernah mendapatkan pengetahuan mengenai dasar-dasar praktis bimbingan di sekolah. Berbeda dengan konselor harus berpendidikan khusus. Berbeda dengan konseling harus seorang konselor yang memiliki pendidikan khusus, yaitu sarjana bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada mengapa guru membimbing. Guru memberikan bimbingan untuk membantu peserta didik untuk mengoptimalkan dalam belajar secara akademik non-emosional, sehingga guru dalam menjalankan bimbingan sesuai dengan program penilaian pencapaian dan tujuan pendidikan. Nah, mengapa dan guru hanya membimbing bukan sebagai konseling? Karena dalam petugasnya sendiri bimbingan yang sudah dijelaskan bahwa perbedaannya petugas dalam subjeknya pun berbeda. Guru hanya sebagai hanya yang memiliki pengetahuan, memiliki dasar-dasar praktis saja, sedangkan konseling harus berpendidikan khusus atau sarjana bimbingan dan konseling. Yang kelima ada urgensi bimbingan dan konseling. Untuk mencapai kematangan dalam pengetahuan, pemahaman, atau wawasan tentang dirinya sendiri dan lingkungan, adanya bimbingan dan konseling sebagai bentuk usaha sekolah dengan memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan konseling untuk mengembangkan potensi diri untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya yang menyangkut aspek fisik, emosional, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Hal ini dilaksanakan untuk menghindari dan mencegah perilaku negatif seperti kesenjangan tingkat sosial ekonomi dalam masyarakat, revolusi teknologi informasi, pelanggaran tata tertib sekolah atau madrasah, tawuran, meminum minuman keras seperti pecandu narkoba ataupun nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya seperti ganja, narkotika, ekstasi, putau, dan sabu-sabu, kriminalitas, dan pergaulan bebas. Penampilan perilaku remaja seperti di atas sangat tidak diharapkan karena tidak sesuai dengan sosok pribadi manusia Indonesia yang dicita-citakan berprofil Pancasila seperti yang tercantum pada tujuan pendidikan nasional. Lalu ada kedudukan, yang keenam ada kedudukan bimbingan dan konseling, ialah sebagai pelayanan bimbingan dan konseling dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap pengajaran. Misalnya, proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar dan efektif apabila siswa terbebas dari masalah-masalah yang mengganggu proses belajarnya. Pembebasan masalah-masalah siswa tersebut dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Lebih jauh lagi, materi layanan bimbingan dan konseling dapat dimanfaatkan oleh guru untuk penyesuaian pengajaran dengan individualitas siswa. Demikian juga terhadap administrasi dan supervisi bimbingan dan konseling dapat memberikan sumbangan berarti misalnya dalam kaitannya dengan penyusunan kurikulum, pengembangan program-program pengajaran, pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka penciptaan iklim yang benar menunjang bagi pemenuhan kebutuhan dan perkembangan siswa. 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal.
Yang pertama ada wilayah atau bidang manajemen dan kepemimpinan wilayah. Ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah seperti perencanaan, pengadaan dan pengembangan staf, prasarana dan sarana fisik dan pengawasan. Yang kedua ada wilayah atau bidang pembelajaran, yang di wilayah ini meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Yang ketiga ada bidang bimbingan dan konseling. Bidang ini meliputi berbagai fungsi yang kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Yang selanjutnya ada keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Jadi sudut pandang konteks tugas guru, pembelajaran berdampak mendidik melalui mata pelajaran dengan skenario guru. Sedangkan konselor dalam layanan bimbingan dan konseling yang menumbuhkan kemandirian dalam pengambilan keputusan oleh konseling mengenai pendidikan dan karir dengan fasilitas konselor. Yang selanjutnya ada sudut pandang dari masalah yang dihadapi peserta didik. Dalam guru, masalah yang diatasi dan yang dihadapi oleh peserta didik adalah terkait dengan mata pelajaran. Sedangkan dari konselor, masalah yang dihadapi ialah pada masalah pribadi dan sosial, sebagian dari ada belajar dan juga karir. Yang selanjutnya ada hubungan kerja. Dalam guru, alih tangan sesuai dengan hakikat yang masalah, dan pada konselor alih tangan sesuai hakikat dengan masalah. Hal ini sama, namun yang tentu saja masalah yang dihadapi berbeda. Selanjutnya ada tugas, fungsi, dan orientasi BK. Tujuan umum bimbingan dan konseling dengan mengikuti pada perkembangan. Konsepsi bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah untuk membantu siswa mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan preposisi yang dimiliki, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakat serta minat yang dimiliki oleh peserta didik dari berbagai latar belakang yang ada, latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntunan positif lingkungannya. Nah, tujuan khususnya bimbingan dan konseling adalah untuk tiap-tiap siswa bersifat yang memiliki sifat karakteristik yang berbeda atau unik, sehingga tujuan bimbingan ini adalah untuk siswa yang satu dengan yang lain tidak boleh disamakan. Adil belum tentu harus sama rasa, tapi harus sama rata. Sama rata adalah sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, misalnya ada fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi yang pertama ada fungsi pemahaman tentang diri siswa beserta permasalahannya oleh siswa sendiri dan oleh pihak-pihak lain yang membantu siswa, termasuk juga pemahaman tentang lingkungan diri siswa. Yang selanjutnya ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan ini layanan diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Kegiatan yang berfungsi pencegahan dapat berupa program orientasi, program bimbingan karir, inventarisasi data, dan sebagainya. Lalu ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan atau perbaikan ini berperan untuk fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasnya berbagai masalah yang dialami siswa. Yang selanjutnya ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Dari fungsi ini, layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadi secara mantap, terarah, dan berkelanjutan, sehingga siswa dapat memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi yang positif dalam rangka perkembangan diri secara mantap dan berkelanjutan. Orientasi adalah pusat perhatian atau titik berat pada pandangan. Nah, orientasi dalam bimbingan dan konseling ada orientasi BK perseorangan, orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan. Nah, asas-asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu ketentuan
Asas-asas bimbingan konseling yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan. Asas-asas yang dimaksudkan adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan Putwuli Handayani menurut Prayitno tahun 1999 pada halaman 1115. Dan prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip merupakan paduan hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Guru BK yang telah memahami secara benar dan mendasar mengenai prinsip-prinsip dasar bimbingan dan konseling ini akan menghindarkan kita atau sebagai siswa menghindarkan diri dari kesalahan dan penyimpangan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Nah, dalam prinsip umumnya bimbingan harus berpusat. Yang pertama ada bimbingan harus berpusat pada siswa yang dibimbing. Lalu ada bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh siswa yang dibimbing. Bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan program pendidikan sekolah yang bersangkutan. Lalu ada prinsip khusus. Prinsip khususnya adalah meliputi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan, dan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Lalu soal yang selanjutnya ada, pernahkah kalian membantu orang dalam hal bimbingan dan konseling? Saya pribadi belum pernah membantu orang dalam hal bimbingan dan konseling, karena dalam hal bimbingan dan konseling dapat dilakukan pada ahlinya dengan proses yang tertentu. Jadi bukan hanya sekedar bercerita saja, sedangkan saya belum memiliki pengalaman dan ilmu yang cukup dalam hal membimbing dan hal konseling yang berkaitan dengan emosional. Jadi yang seperti penjelasan yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa dari peranan dan tugasnya sendiri, bimbingan dan konseling adalah dilakukan oleh orang yang sudah berpengetahuan dan ahli, sehingga tidak dilakukan secara main-main atau abal-abal sehingga ada yang melandasi. Sedangkan dalam bimbingan dan konseling saja ada prinsip dan asasnya. Apabila orang tidak punya pengetahuan tersebut, maka dinilai bimbingan dan konseling itu bukan bimbingan dan konseling, hanya curhat dan cerita-cerita saja. Dan yang selanjutnya adalah gambaran penerapan tujuan bimbingan dan konseling, fungsi bimbingan dan konseling, orientasi, asas-asas dalam pelayanan pendidikan SD. Penerapan bimbingan dan konseling pada pelayanan pendidikan SD ialah pada pemberlakuan kita guru terhadap anak berbeda secara adil, karena adil bukan pembagian secara rata, namun kesesuaian dengan kebutuhan. Nah, guru kelas bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling. Baik hal ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Upaya-upaya yang dilakukan perlu memperhatikan jumlah aspek, termasuk orientasi dalam fungsi bimbingan dan konseling, hubungan kolaborasi antar guru kelas dan guru dalam bimbingan dan konseling yang memungkinkan sekolah untuk bersama membangun perbaikan di sekitar untuk kebutuhan masing-masing sekolah, daripada menggunakan program ini yang mungkin tidak sesuai dengan kontekstual. Nah, yang kita tahu dalam lapangan bahwa pada jenjang SD tidak ada guru BK, maka ada mata kuliah bimbingan konseling ini yang masuk pada kurikulum pendidikan guru sekolah dasar, sehingga kita mampu memberikan bimbingan dan konseling tentang pengetahuan yang kita ketahui. Nah, bimbingan dan konseling memiliki posisi strategis untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah yang dihadapinya dan punya peranan dalam memfasilitasi perkembangan serta potensi yang dimiliki peserta didik. Sedangkan dalam proses belajar dan mengajar yang merupakan tanah dari guru mata pelajaran atau wali kelas. Menurut Siti tahun 2013, hal ini senada dengan tujuan dan orientasi dan fungsi bimbingan dan konseling. Perkembangan siswa akan optimal apabila siswa, guru, wali kelas, guru BK dan pihak-pihak terkait memiliki pemahaman atas diri dan lingkungan siswa, melakukan upaya pengembangan atas potensi yang dimiliki siswa, dan bertindak mengatasi hambatan atau kesulitan yang ditemui selama proses perkembangan siswa. Hasil kolaborasi yang dilakukan ialah bertujuan memahami harapan-harapan dan kesulitan siswa
Selanjutnya, guru dapat menciptakan situasi belajar atau event kelas yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik. Guru dengan memahami masalah-masalah yang lebih peka mengenai hal-hal yang terlancar dan mengganggu kelancaran kegiatan pembelajaran di kelas. Guru bidang studi mempunyai kesempatan lebih banyak untuk melakukan pengamatan terhadap siswa yang diperkirakan memiliki permasalahan. Guru memiliki kesempatan untuk memperhatikan perkembangan masalah atau kesulitan nyata yang dialami siswa, karena guru memiliki kesempatan secara terjadwal untuk bertatap muka dengan para siswa sehingga mampu memperoleh informasi yang lebih banyak tentang keadaan siswa. Peran guru mata pelajaran dalam keadaan demikian sangat membantu konselor dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. Jika dirasa dalam proses pembelajaran guru mengalami kendala dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa, maka guru dapat melakukan referral kepada konselor. Baik, terima kasih. Dan sekian video yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah bimbingan dan konseling dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.